Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Pecah ban dan mogok di pintu perlintasan minibus di Probolinggo tertabrak kereta api. Seorang pria di Bangkalan tewas dibacok 2 orang tak dikenal saat membonceng istrinya. Akibat dendam asmara dan sering diancam, bapak anak di Probolinggo kompak habisi pria saat mengisi BBM. Seorang pria yang tengah berboncengan dengan istrinya dipepet dan dibacok oleh 2 orang di pinggir jalan raya Tanjung Bumi, Bangkalan. Akibat lukanya yang parah, korban tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Istri korban pembacokan ini tak kuasa menahan tangis saat melihat suaminya terkapar usai dibacok oleh 2 orang tak dikenal di pinggir jalan raya Tanjung Bumi, Bangkalan, Senin petang. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, dalam rekaman video amatir, 2 pelaku yang mengendarai motor tiba-tiba memepet dan menghampiri pasangan suami istri di pinggir jalan, kemudian menganiaya korban dengan senjata tajam. Istri korban sempat berusaha menghalangi 2 pelaku yang akan membacok suaminya, namun usaha tersebut sia-sia. Usai membacok korban, 2 pria yang mengendarai motor langsung kabur. Korban Muhyi, usia 41 tahun yang terluka parah, dievakuasi ambulans. Namun sayang nyawanya tak tertolong. Diduga korban kehabisan darah saat perjalanan ke rumah sakit. Peristiwa pembacokan ini kini dalam penanganan anggota Polres Bangkalan. Polisi sudah mengantongi identitas kedua pelaku dan masih dalam pengejaran. Kronologisnya, korban ini sedang berboncengan dengan istrinya, korban dengan inisial M, istrinya dengan inisial S. Korban usia 41 tahun, berboncengan kemudian dihentikan oleh 2 orang, cekcok kemudian, tepatnya di depan SD 2 Pacajeh. Dari cekcok tersebut, kemudian dari keterangan saksi, 2 orang tersebut melakukan penyerangan diduga menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan korban luka, dan kemudian beberapa saksi dan warga setempat berupaya menolong menggunakan ambulan yang rencana dibawa ke rumah sakit RSUD Samrabu Bangkalan. Namun dalam perjalanan berdasarkan keterangan saksi, korban dinyatakan meninggal dunia. Saat ini yang dilakukan oleh Polres Bangkalan baik dibantu oleh jajaran Polsek maupun Reskrim. Yang pertama, kami sudah melakukan pengecekan TKP, olah TKP, membantu korban tadinya, namun korban meninggal dunia di perjalanan, dan saat ini Polsek dengan jajaran Reskrim berupaya untuk melakukan pengungkapan terhadap 2 pelaku tersebut. Untuk kepentingan autopsi dan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Samrabu Bangkalan. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Bapak dan anak yang membacok seorang pria hingga tewas saat mengisi BBM di Probolinggo terancam hukuman mati. Kedua pelaku terbukti merencanakan pembunuhan terhadap korban karena sakit hati. Kedua pelaku berinisial MS 54 tahun dan DC 21 tahun, bapak dan anak asal desa Resongo, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan penyelidikan polisi, keduanya sudah 4 bulan merencanakan pembunuhan terhadap korban Deding Dharma Firdaus 27 tahun. Pasalnya korban sering mengancam bahkan akan menembak pelaku jika masih menjalin komunikasi dengan istri korban. Ancaman itu semakin membuat pelaku dendam terhadap korban, sebab istri korban awalnya adalah istri pelaku DC, namun diduga berselingkuh dengan korban hingga akhirnya menikah sejak 5 bulan lalu. Tak hanya mengancam pelaku DC, korban seringkali memamerkan kemesraan dengan bekas istri DC di media sosial.
Hal itu akhirnya juga membuat MS ayah DC marah hingga sepakat untuk menghabisi korban. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup karena telah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pelapor yang merupakan dari mertua korban, kemudian setelah itu dibantu oleh masyarakat, ternyata memang kita dapati korban saat itu sudah meninggal dunia. Kemudian dari petugas IDEN kami segera melakukan identifikasi untuk mengecek dari identitas dari korban. Ya, setelah didapati identitas dari korban, kita melakukan penyidikan dan didapati dari kesesuaian alat bukti bahwa pelakunya mengerucut pada mantan mertua dan juga anaknya ya, yang merupakan mantan dari suami istrinya yang sekarang ini, istrinya korban. Selasa 2 September, Deding Dharma Firdaus dibacok kedua pelaku saat mengisi bensin di kios eceran tepi Jalan Raya Bromo, tepatnya di Desa Sukapura, Kecamatan Probolinggo. Akibat penganiayaan itu, korban menderita luka parah dan meninggal di lokasi kejadian. Selang beberapa jam, pelaku MS diringkus polisi. Kemudian pada Rabu malam 3 September, giliran tersangka DC yang ditangkap. Dan di Ari Ghafur dan Sri Rama melaporkan dari Probolinggo. Sekitar 310 potongan tubuh korban mutilasi yang ditemukan di hutan Sendi Pacet diterima tim laboratorium forensik Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong Sidoarjo. Hasil otopsi sementara diketahui korban dimutilasi dengan senjata tajam dan benda tumpul. Meski identitas korban mutilasi di Kecamatan Pacet, Mojokerto sudah diketahui dan pelakunya sudah ditangkap, namun penyelidikan terhadap barang bukti potongan tubuh korban tetap dilakukan. Tim laboratorium forensik Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo sudah menerima sekitar 310 potongan tubuh korban mutilasi TAS yang ditemukan di area hutan Sendi. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah sebab masih ada potongan tubuh korban yang belum ditemukan. Berdasarkan hasil autopsi sementara, korban dimutilasi dengan senjata tajam dan benda tumpul. Pelaku diduga ingin segera menghilangkan barang bukti dengan memotong anggota tubuh korban menjadi bagian kecil-kecil agar mudah dibuang. Untuk melengkapi penyelidikan dan kepastian identitas korban, tim forensik akan melakukan tes DNA yang akan dicocokkan dengan keluarga korban. Proses ini juga masih terus lanjut dalam tindakan otopsi kami. Ke depan nantinya kita akan lakukan pemeriksaan lebih mendalam. Kita lakukan pemeriksaan DNA kurang lebih 1 bulan, hasilnya insya Allah keluar dan bisa membantu penyidik untuk mengungkap kasus ini lebih terang. Ya, kemudian dari hasil otopsi sementara dan terhadap bagian tubuh yang sudah diterima bagaimana dan? Dari hasil otopsi, memang kekerasan ini menggunakan benda tajam dan juga benda tumpul. Untuk kepentingan pemeriksaan autopsi lebih lanjut, saat ini seluruh potongan tubuh korban disimpan di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong Sidoarjo. Hasil autopsi dan pemeriksaan DNA akan dijadikan bukti pelengkap kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap TAS yang dilakukan oleh kekasihnya AM. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo.